Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni adalah latihan TOEFL nomor 19. Latihan TOEFL nomor 19, Anda bisa tulis soalnya terlebih dahulu. Setelah Anda tulis soalnya, Anda bisa tonton pembahasannya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 37 sampai nomor 40 ya. Soal ini saya ambil dari bukunya Longman Complete Course. Nah, ini Longman Complete Course for the TOEFL Test, Preparation for the TOEFL and the Paper Test. Ini saya ambilkan dari sini. Karena kalau saya langsung oret-oret dari buku, nanti tulisannya terlalu kecil, makanya saya pindah ke kertas supaya mudah untuk dicoret-coret. Saran saya Anda bisa menyediakan pulpen dengan warna yang berbeda supaya nanti menganalisisnya lebih mudah. Oke, kita langsung bahas soal nomor 37. Oke, ini latihan TOEFL nomor 37. Henry Adam, ketika ada koma, born in Boston, maka born in Boston di sini ini adalah A positif. A positif itu apa, Sir? A positif itu adalah keterangan tambahan. A positif itu apa? Keterangan tambahan. Oke. A positif itu adalah keterangan tambahan. Born itu adalah keterangan tambahan sebagai A positif untuk menjelaskan Henry Adam. Bahwasanya Henry Adam itu dilahirkan di Boston in Boston, nah bukan on ya, Boston, lah di sini, kalau di sini ini sudah ada subjeknya, ini A positif adalah keterangan tambahan untuk menjelaskan subjeknya, lah bla 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 di sini adalah butuhnya verb. Butuhnya apa? Butuhnya verb. Kalau jawaban A, B, C, D, ini yang benar yang mana? Kalau jawaban yang D ini salah, kenapa salah? Sorry, ini salah ya. Ini jawaban ini salah. Kenapa salah? Karena di sini ada and sama he. Lah, ini ada conjunction, ada subjek. Ini salah. Kalau he was ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini yang dibutuhkan verb, sudah ada subjeknya. Yang dibutuhkan verb. Kalau dikasih he lagi, ini akan ada double subject. Makanya salah. Kalau and become ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini ada and-nya. Ini tidak butuh conjunction, tapi butuhnya hanya verb. Makanya yang benar adalah yang A ini ya. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah yang A. Kemudian soal nomor 38. The major cause. Nah, di sini sudah ada subjeknya. Lah, bla bla bla. The pull of the moon on the earth. Lah, di sini the pull of the moon. Lah, di sini ini belum ada verbnya. Jadi verbnya belum ada. Lah, ternyata di sini dikasih yang ada verbnya. Di sini adalah are, is. Nah, are, is. Nah, di sini yang sudah ada verbnya adalah are sama is. Nah, berarti kalau the ocean's tides ini salah. Kenapa? Karena tidak ada verbnya. Of the tides in the ocean ini juga salah. Kenapa? Karena tidak ada verbnya. Karena di sini belum ada verbnya. Nah, berarti pilihan gandanya adalah antara A sama B. Nah, di sini the major cause the ocean tides ini salah juga. Kenapa? Karena di sini ada subjek, di sini juga ada subjek. Loh, kok ada subjeknya dua? Karena ini tidak dipisah dengan preposition of. Nah, makanya yang benar yang B. The major cause of ocean tides is. Loh, kenapa kok is? Karena ingat, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition. Sebelum preposition di sini yang akan mempengaruhi verbnya. Karena di sini the major cause ini kata gantinya it, makanya di sini harus is. Nah, jadi yang menentukan is ini bukan tides, bukan. Yang menentukan is itu adalah the major cause. Cause-nya ini singular, maka kata gantinya it, makanya harusnya pakai it.
pakai is ya. Oke, semoga bisa memahamkan. Oke, jika Anda masih bingung, gak masalah, karena mungkin level bahasa Inggris Anda masih basic gitu. Maka saran saya, kalau Anda masih basic, Anda bisa belajar di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini, menggunakan metode kuantum cerdas yang sudah dilengkapi lebih dari 200 video yang akan menemani Anda dalam belajar TOEFL dari nol. Oke, kemudian soal yang nomor 39-nya, still a novelty in the late 19th century, nah, di sini ada komanya. Ketika ada komanya, Anda harus lihat ini komanya. Setelah koma itu apa? Nah, ternyata di sini ini still a novelty in the late 19th century ini adalah anak kalimat. Anak kalimat. Kalau anak kalimat berarti bla 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 limited to the rich ini adalah induk kalimat atau independent clause. Lah, maka dari itu kalau ini adalah induk kalimat harus ada subjek, harus ada verbnya. Nah, di sini kalau was tok ini salah. Was fotografi ini salah. Kenapa? Karena di sini yang dibutuhkan adalah subjek sama verb, induk kalimat. Nah, di sini it was photography. Lah, ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini limited ini verb, terbatas. Lah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang D. Fotografi ini adalah subjeknya. Was limited ini ada be plus verb 3. Ini adalah apa? Ini adalah kalimat pasif. Ini adalah kalimat pasif. Berarti be plus verb 3. Be limited. Was limited. Nah, ini. Limited to the rich. Ini. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Kemudian soal yang terakhir nomor 40. Nah, di sini. A computerized map of the freeways using information gathered by sensor embedded in the pavement. Lah, di sini sebenarnya kalau Anda tahu gathered ini adalah ada kata yang dibuang. Ini adalah which apa ini? Ini. Which is gathered. Nah, ini ada kata yang dibuang. Kenapa? Karena di sini langsung verb 3. Ini adalah yang dikumpulkan. Ini ada kata by. Ini berarti ini adalah apa? Adverbial phrase ya. Adverbial phrase. Adverbial phrase yang sudah mengalami proses yang disebut dengan proses reducing. Yang dibuang apa? Which is-nya. Gathered by a sensor embedded in the pavement. Lah, di sini butuhnya adalah verb. Di sini butuhnya apa? Verb. Nah, makanya di sini airs, airing, air to air. Lah, Anda harus tahu di sini subjeknya panjang ya. A computerized map of the fireways using information. Ini adalah subjeknya panjang. Tapi ingat tadi konsepnya, sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Sebelum preposition of berarti di sini yang ditekankan adalah map-nya. Karena map-nya ini kata gantinya adalah it. Kata gantinya apa? Kata gantinya it. Maka di sini verb-nya ini adalah simple present. Simple present. Maka di sini harusnya dikasih s. Airs. On a local cable channel during rush hour. Oke. Ini adalah pembahasan latihan soal nomor berapa? 37 sampai nomor 40 ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar TOEFL dari nol, Anda bisa belajar di buku Konsep Belajar TOEFL dari nol saya ini. Begitu juga Anda bisa belajar dari buku Listening TOEFL dari nol.
Nah, ini buku Listening TOEFL dari nol. Ini full tips dan trik akan mengajarkan Anda strategi bagaimana cara mengerjakan TOEFL dari nol. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.